Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kita jumpa kembali di modul 13. Modul 13 ini akan menyajikan materi tentang manajemen berbasis sekolah. Ya, manajemen berbasis sekolah ini adalah salah satu konsep manajemen yang terdapat dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Oleh karena itu, seluruh satuan pendidikan itu diamanahkan bahwa tata kelolanya harus sesuai dengan konsep manajemen berbasis sekolah. Nah, apa yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah itu yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Ya, saya mulai dari definisi. Jadi pada intinya, manajemen berbasis sekolah ini adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Jadi namanya otonomi, maka sekolah ini memiliki kebebasan, memiliki keluasan. Atau dengan makna lain bahwa dengan MBS ini sekolah memiliki kewenangan lebih besar daripada sebelumnya. Dan kewenangan ini digunakan untuk apa? Yaitu untuk memberikan keluasan kepada sekolah sehingga dapat mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah. Jadi kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, murid, dan sebagainya itu didorong berpartisipasi dalam tata kelola sekolah yang sebelumnya tidak terjadi. Sebelum ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, warga sekolah termasuk wali murid dan lain sebagainya dan masyarakat itu tidak dilibatkan dalam tata kelola satuan pendidikan atau tata kelola sekolah. Nah, dengan pelibatan masyarakat atau kepala sekolah dalam menentukan tata kelola sekolah itu diharapkan akan dapat meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dari definisi ini maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa MBS ini adalah pola manajemen yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menentukan arah atau kebijakan strategis di level sekolah. Nah, proses penentuan kebijakan tersebut tidak diambil sendiri oleh kepala sekolah, tapi harus melibatkan seluruh warga sekolah yang terdiri dari guru, siswa, orang tua, murid, dan juga bahkan masyarakat pengguna lulusan kita. Mereka harus kita libatkan dalam tata kelola organisasi sekolah dan dipimpin oleh kepala sekolah tentu saja. Nah, sebelumnya sekolah-sekolah itu tata kelola mereka tidak memiliki kewenangan atau keluasan untuk mengembangkan kegiatan manajerial di level sekolah. Semuanya sudah ditentukan dalam undang-undang. Nah, dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini mengamanahkan bahwa sekolah dapat melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Inovasi tersebut harus melibatkan stakeholders, harus melibatkan masyarakat. Jadi sebelumnya masyarakat dilibatkan hanya dalam rangka misalkan rapat di akhir, yaitu menerima laporan sekolah ini capaiannya seperti apa. Biasanya wali murid yang diundang, ya kan, wali murid, kemudian mereka dibagi rapot, kemudian diberi informasi termasuk misalkan laporan keuangan. Jadi di situ masyarakat hanya difungsikan sebagai pengawas di akhir, pengaudit apakah sekolah ini sudah baik atau belum. Nah, konsep MBS itu tidak seperti itu. Masyarakat dilibatkan sejak awal, mulai dari tahap perencanaan sampai nanti tahap evaluasi. Masyarakat dilibatkan. Oleh karena itu dengan MBS itu sangat memungkinkan sekali masing-masing sekolah itu memiliki kekhasan tersendiri-sendiri. Karena semangat MBS ini juga salah satunya adalah mendorong keunggulan-keunggulan lokal itu juga tercermin dalam sekolah-sekolah, dalam penyelenggaraan sekolah. Misalkan begini, kita berbicara tentang sekolah kejuruan, maka tidak semua sekolah kejuruan itu harus membuka sekolah kejuruan teknik mesin. Misalkan basis masyarakatnya nelayan, maka sekolah kejuruan yang didorong untuk dibuka di sana adalah sekolah kejuruan yang tujuannya adalah jurusannya adalah jurusan perikanan atau pengolahan budidaya laut dan lain sebagainya, tidak didorong untuk kejuruan teknik mesin. Nah, itu dengan MBS itu sangat memungkinkan. Nah,
Kawan-kawan sekalian, singkat saja perlu saya sampaikan bahwa latar belakang MBS ini tentu saja yang pertama adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Jadi Undang-Undang Sisdiknas ini secara eksplisit mengamanahkan bahwa eh, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan layanan pendidikan berkualitas itu diperoleh melalui pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Di sini spesifik bahwa pengelolaannya itu harus berdasarkan MBS. Nah, pertimbangan latar belakang berikutnya yang mendorong pentingnya MBS ini hadir adalah bahwa eh, kita melihat bahwa otonomi sekolah dan masyarakat itu menjadi sebuah kebutuhan. Sudah tidak zamannya lagi bahwa sekolah dan masyarakat sekolah itu harus diseragamkan. Eh, eh, itu akibatnya maka kemampuan apa namanya profesi yang dihasilkan juga akhirnya seragam. Oleh karena itu dalam rangka untuk mendorong supaya potensi-potensi di daerah itu dapat juga terfasilitasi dengan baik oleh sekolah, maka didorong dengan otonomi sekolah dan masyarakat. Maksudnya di sini adalah pelibatan masyarakat dalam tata kelola sekolah dan pemberian otonomi kepada sekolah untuk mengelola lembaganya itu akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara signifikan. Nah, oleh karena itu dengan hadirnya MBS ini diharapkan peningkatan kualitas pendidikan itu akan semakin terjamin karena sekolah bisa melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang di mana sekolah itu berada. Nah, kawan-kawan sekalian, berbicara MBS, maka saya sampaikan ada 3 hal yang mencerminkan karakteristik MBS. Yang pertama adalah melibatkan stakeholders. Sekali lagi, pelibatan masyarakat atau pelibatan stakeholders dalam tata kelola sekolah itu menjadi salah satu karakteristik atau ciri-ciri dari MBS. Kita bahwa sekarang sekolah itu memiliki komite sekolah dan komite sekolah itu adalah hadir dalam rangka untuk memaksimalkan peran masyarakat dalam tata kelola sekolah. Di komite sekolah masyarakat dilibatkan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi. Jadi tidak hanya memperoleh, misalkan masyarakat tidak hanya dilibatkan saat pembagian rapot atau dilibatkan saat sekolah butuh iuran untuk bangun gedung, tapi lebih dari itu, pelibatannya lebih dari itu. Masyarakat juga dapat melakukan supervisi, dapat menyampaikan ide, aspirasi melalui perencanaan dan lain sebagainya. Nah, itu karakteristik pertama dari MBS. Karakteristik kedua dari MBS itu adalah terjadinya inovasi dalam tata kelola. Jadi setelah masyarakat terlibat dan lain sebagainya, tentunya dituntut adanya inovasi-inovasi yang sesuai dengan kekayaan atau karakteristik atau local wisdom masyarakat itu sendiri. Jadi layanan pendidikan atau tata kelola yang ada di pendidikan itu harus mencerminkan kehendak atau masukan-masukan dari masyarakat. Jadi tidak bisa misalkan kepala sekolah beserta guru dan tenaga pendidikannya dengan semaunya sendiri merumuskan perencanaan. Tapi juga harus melibatkan masyarakat supaya apa? Supaya terjadi inovasi-inovasi dalam tata kelola tadi. Yang ketiga adalah komprehensif. Kawan-kawan sekalian, berbicara MBS, maka berbicara capaian organisasi itu tidak hanya diukur sejauh mana siswa-siswanya itu memiliki kompetensi yang diharapkan, tapi juga dilihat bagaimana proses untuk mencapai kompetensi itu, bagaimana input untuk mencapai kompetensi itu. Oleh karena itu, karakteristik MBS itu adalah evaluasinya harus komprehensif, yaitu bagaimana input dari manajerialnya, bagaimana proses dari manajerialnya, dan bagaimana output dari manajerialnya. Itu saya jelaskan dalam modul, silakan dibaca. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, tujuan dari MBS itu dapat saya petakan ada 6 hal. Yang pertama adalah meningkatkan mutu. Jadi, inovasi dan juga pelibatan masyarakat tadi itu harus dalam rangka meningkatkan mutu, tidak dalam rangka apa namanya memberikan kritik yang tidak membangun ya. Jadi harus terukur.
ide, gagasan, aspirasi, dan kontribusi dari masyarakat itu dibenarkan selama dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang akan dilakukan. Yang kedua adalah MBS ini didorong dalam rangka untuk meningkatkan kepedulian masyarakat. Jadi MBS ini hadir untuk mendorong supaya masyarakat dan juga warga sekolah memiliki kepedulian yang tinggi tentang sekolahnya itu sendiri. Ketika mereka memiliki kepedulian yang tinggi, maka kontribusi serta partisipasi mereka dalam menjaga keberlangsungan sekolah itu juga akan semakin signifikan. Nah, yang kita tidak menuntut masyarakat untuk peduli dengan sekolah kita kalau kita tidak memberikan mereka ruang atau mereka akses untuk menentukan kebijakan sekolah kita. Oleh karena itu, dengan memberikan peran mereka dalam menentukan kebijakan sekolah kita, diharapkan pada akhirnya mereka juga akan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sekolah kita. Berikutnya adalah meningkatkan tanggung jawab. Kawan-kawan sekalian, saat ini dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan konsep MBS-nya ini bahwa tanggung jawab kualitas mutu pendidikan itu ada di kepala sekolah dan masyarakatnya. Oleh karena itu, tidak bisa lagi misalkan rendahnya mutu lulusan suatu sekolah itu yang disalahkan adalah pemerintah pusat dalam hari ini atau Pemda. Karena apa? Karena dengan MBS ini sangat memungkinkan sekolah-sekolah itu melakukan berbagai macam inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Yang keempat adalah meningkatkan relevansi. Dengan keterlibatan masyarakat tersebut dalam perencanaan diharapkan program-program kegiatan atau kompetensi lulusan yang dibangun itu semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ingat bahwa PR kita adalah gap ya. Gap itu adalah kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan masyarakat. Banyak sekali lulusan yang menganggur itu karena kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, oleh karena itu dengan semakin eratnya masyarakat terlibat dalam tata kelola pendidikan melalui MBS, diharapkan bahwa kompetensi yang dihasilkan itu benar-benar sudah relevan dengan kebutuhan masyarakat nantinya. Dengan kompetensi yang relevan, kawan-kawan sekalian, maka lulusan-lulusan tidak akan menganggur lagi. Yang kelima adalah meningkatkan kinerja. Nah, dengan MBS, dengan tanggung jawab yang lebih besar, dengan peran yang semakin signifikan kepada kepala sekolah dan juga guru, diharapkan maka itu bisa meningkatkan kinerja kepala sekolah dan guru. Karena dengan kewenangan yang mereka miliki, sejatinya mereka tidak punya lagi hambatan untuk melakukan inovasi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mereka sudah sangat diakomodir dengan MBS ini dan dengan harapan begitu maka kinerjanya juga akan meningkat. Yang keenam adalah meningkatkan akses pendidikan. Kawan-kawan sekalian, dengan MBS ini diharapkan bahwa akses pendidikan diharapkan pemerintah bisa menjamin bahwa seluruh warga negara dapat mengakses pendidikan yang bermutu. Ya, kita asumsikan dengan MBS ini maka seluruh pendidikan akan bermutu sehingga sekolah manapun yang dipilih oleh masyarakat maka sudah dijamin mutunya juga akan semakin bagus. Nah, yang terakhir terkait MBS kawan-kawan sekalian, di sini peran kepala sekolah sangat penting sekali. Di sini kepala sekolah menjadi pimpinan organisasi sekolah, keterlibatan warga sekolah, keterlibatan masyarakat, itu sejatinya di bawah koordinasi kepala sekolah. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan, kita harus sama-sama memastikan bahwa orang yang terpilih sebagai kepala sekolah itu adalah guru-guru yang memiliki kompetensi di atas rata-rata, sehingga mereka mampu melakukan fungsi-fungsi kepala sekolah sebagaimana mestinya dengan baik. Saya kira itu video pengantar dari saya. Silakan baca modul lebih lengkapnya dan juga baca bahan-bahan pengayaan yang saya sajikan. Pantau terus e-kampus, jika ada tugas-tugas tambahan akan saya informasikan ke kawan-kawan sekalian. Saya akhiri, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.